Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Sesungguhnya pengetahuan tentang mazhab fikih yang ingin dipelajari dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai permasalahannya, serta telaah atas permasalahan furu, kaidah, usul, studi tentang perkembangan sejarah periodisasi yang dilalui, serta pemahaman tentang ulama dan karya mereka, memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian fikih dan kemampuan berijtihad bagi para pencari ilmu agama dan fikih. Perguruan Syafi'iyah adalah perguruan yang kuat dengan warisan fikih, kokoh dengan kaidah-kaidah usulnya, dan kaya dengan para mujtahid dan ahli fikihnya. Dan perguruan ini memiliki kelebihan dibanding mazhab lainnya dengan adanya karangan-karangan yang ditulis sendiri oleh pendiri mazhab, yakni Imam Syafi'i rahimahullah dalam bidang fikih dan usul fikih. Sehingga dengan keutamaan ini mazhab Syafi'i mencapai manhaj yang kokoh, perkembangan pendapat fikih yang rasional, karena terpengaruh oleh kondisi yang terjadi pada zamannya, serta mengalami perubahan dan penyebaran. Ditambah lagi dengan posisi pendiri mazhab ini, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah di antara para ulama mazhab yang terkenal dan mazhab-mazhab lainnya, di mana Imam Asy-Syafi'i memiliki keutamaan berupa kedalaman ilmu fikih, kekuatan karakter, kecerdasan dalam melakukan telaah, debat dan penggunaan dalil, serta kemampuan mengambil manfaat yang luas dari semua bidang ilmu. Dalam pembahasan ini kami akan membahas tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, agar pembahasan ini menjadi sebuah studi pengantar yang singkat, yang dengannya seorang penuntut ilmu bisa mengenal kepribadian fikih Imam Asy-Syafi'i dan peran-peran yang telah dilalui mazhabnya, dengan mengarahkan titik fokus pada ulama mazhab yang termasyhur beserta karya mereka, serta penjelasan tentang pengaruh perjuangan ilmiah mereka dalam berkhidmat untuk mazhab ini. Pertama, nama dan nasabnya. Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Asai bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf Al-Muttalibi Al-Qurashi. Nasabnya berakhir pada Abdu Manaf, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Syafi'i merupakan penisbatan pada Syafi' bin As-Sa'id. Kedua, masa lahir dan tumbuh kembang. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza. Ada pendapat yang mengatakan dilahirkan di Askolan, ada yang mengatakan di Yaman, pada tahun 150H. Dan itu adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, dan ada yang mengatakan Imam Syafi'i dilahirkan pada hari yang sama ketika Abu Hanifah wafat. Ayahnya wafat tak lama setelah Imam Syafi'i lahir, lalu ibunya membawanya yang saat itu belum genap berusia 2 tahun ke Mekah agar ia tumbuh dalam pengasuhan kaumnya, Bani Muthalib, orang-orang Quraisy. Pada fase ini ia menghafal Al-Qur'an Al-Karim, kemudian kitab Al-Muwatta, dan sering mendatangi kabilah-kabilah Arab terutama kabilah Hudzail, dan belajar bahasa Arab langsung dari sumbernya yang jernih dan tanpa kesalahan. Ketiga,
Perjalanan ilmiah, guru dan muridnya yang termasyhur. Kehidupannya Imam Asy-Syafi'i melalui beberapa fase yang memungkinkan orang yang membaca satu bagian dari fase ini memahami tempat-tempat ia menuntut ilmu dan para gurunya. Kesibukannya bekerja di Yaman dan profesinya, serta halaqah-halaqah ilmiah yang dipimpinnya, yang darinya ia dikenal sebagai mufti yang independen dan mujtahid dalam pilihan pendapat fikihnya. 1. Berpindah-pindah antara kota Mekah dan Madinah. Sebelum berpindah ke Madinah, Imam Asy-Syafi'i tinggal di Mekah dan belajar pada guru-guru di sana, mengambil ilmu hadits dan fikih dari ulama di sana, di antara mereka adalah Sufyan bin Uyainah, wafat 197 salah satu ulama generasi tabi'ut tabi'in yang terkenal, dan imam dalam hadits dan ilmu hadits. Kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji, wafat 179 ahli fikih, dan mufti Mekah, serta ulama lainnya. Di Madinah, ahli sejarah sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i berinteraksi cukup lama dengan Imam Malik dan mengambil ilmu darinya, terutama pada tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Imam Malik tahun 179 dan ia membaca di hadapan Imam Malik kitab Al-Muwatta, intensif mengikuti pelajarannya, serta mendengar fatwa-fatwa dan fikihnya. 2. Perjalanannya menuju Yaman. Setelah wafatnya Imam Malik rahimahullah, dan setelah kembali ke Mekah, Imam Asy-Syafi'i meninggalkan Mekah menuju Yaman dan belajar pada beberapa ulama di sana. Dan di Yaman ia bekerja pada jabatan perwalian umum dan mendapat pujian atas dedikasinya. Kemudian orang-orang yang dengki membuat jebakan untuknya sehingga diangkatlah kasusnya ke pemerintahan Irak dengan tuduhan upaya membelot ke pihak Alawiyyin untuk memberontak kepada pemerintahan Abbasiyah. 3. Keluar dari Yaman. Imam Asy-Syafi'i dipaksa meninggalkan Yaman menuju Baghdad pada tahun 184 dan di sana ia mendapat bantuan dari Imam Muhammad bin Al-Hasan, wafat 189 murid Imam Abu Hanifah yang mengajukan permohonan syafaat kepada Khalifah Harun al-Rasyid, wafat 193 sehingga Khalifah mengetahui keutamaannya dan akhirnya membebaskannya. 4. Di Baghdad, Imam Syafi'i belajar intensif kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah dan mengambil ilmu darinya, serta sangat terkesan kepadanya dan menganggapnya sebagai guru kedua setelah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pada fase ini ia memperdalam fikih pada ulama yang banyak jumlahnya dan mengambil ilmu dari jalur mereka, seperti Waki bin Al-Jarrah, wafat 197 Abdu Al-Wahhab bin Abdi Al-Majid Ets-Sakofi, wafat 194 Ismail bin Ibrahim Al-Bashri, yang terkenal dengan nama Ibnu Ulayyah, wafat 193 dan para ahli sejarah menghitung mereka sebagai guru-guru Imam Syafi'i dari kalangan ulama Irak. 5. Kembali ke Mekah, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad setelah gurunya Syekh Muhammad bin Al-Hasan wafat pada tahun 189 kemudian pergi menuju Mekah dan menetap lama di sana. Di Mekah ia mendirikan majelis ilmu yang dengannya ia menjadi
terkenal dan mazhab fikihnya tersebar, serta kaidah usulnya terbangun. Dan pada fase ini Imam Asy-Syafi'i mulai muncul dengan kepribadian fikih baru, menghimpun antara fikih penduduk Madinah dan fikih penduduk Irak. Banyak ulama besar yang berguru pada Imam Asy-Syafi'i, yang paling mulia dan paling populer dari mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal, wafat 241 H, dan Imam Ishaq bin Rahawayh, wafat 238 H. 6. Kembali ke Baghdad. Pada tahun 195 H, Imam Asy-Syafi'i meninggalkan Mekah dan kembali ke Baghdad lagi. Di sana ia mendirikan halaqah fikih dan membukukan mazhabnya, serta mengarang kitab Al-Hujjah dalam ilmu fikih dan kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih. Dan kedua kitab ini merupakan representasi dari fikihnya yang pertama dan peletakan dasar kaidah usulnya. Karena itulah keduanya dikenal dengan mazhab lama, Al-Mazhab Al-Qadim. Di antara muridnya yang paling masyhur dari penduduk Irak adalah Abu Thawr Al-Kalbi, wafat 240 H, 254 Abu Ali Al-Karabisi, wafat 248 H, dan Al-Hasan Az-Zafarani, wafat 260 H. 7. Berpindah-pindah ke berbagai kota. Antara tahun 197 H sampai tahun 199 H. Imam Asy-Syafi'i berpindah-pindah antara kota Baghdad dan Mekah, hingga kemudian melakukan perjalanan meninggalkan Baghdad menuju Mesir karena sakit hati melihat kebijakan politik Khalifah Al-Ma'mun yang mendekat pada golongan Mu'tazilah dan mengadopsi pendapat-pendapat mereka. 8. Menetap di Mesir. Setelah mengumpulkan ilmu dari ulama Hijaz, Yaman, dan Irak, jiwa Imam Syafi'i merindukan Mesir dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana pada tahun 199 Hijriah dan menetap di sana untuk menyebarkan dan membukukan pendapatnya yang baru dalam fikih dan usul, dan itu berlangsung selama 4 tahun ketika menetap di sana. Waktu yang dilalui selama menetap di Mesir, meskipun sebentar, dipenuhi dengan karya ilmiah yang sangat besar, yang terbagi dalam 2 perkara. 1. Penyampaian fikih dan usulnya kepada sejumlah besar muridnya yang di kemudian hari mereka menjadi pakar fikih di zamannya. 2. Pembukuan mazhab dan usulnya yang baru dalam 2 kitab, Al-Umm, dan Ar-Risalah Al-Jadidah, serta kitab lainnya. Di antara muridnya yang paling masyhur setelah menetap di Mesir adalah Imam Al-Buaiti, wafat 231 H, Imam Al-Muzani, wafat 264 H, dan Imam Arabi bin Sulaiman Al-Muradi, wafat 270 H, dan yang lainnya. 4. Wafatnya. Di terminal terakhirnya, Mesir, Imam Syafi'i sakit yang menjadi penyebab wafatnya. Di akhir usianya, Imam Syafi'i menderita sakit wasir yang parah hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pada akhir bulan Rajab tahun 204 H, dalam usia 54 tahun, sebagaimana disebutkan oleh muridnya Arabi Al-Muradi.
Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surganya yang luas. Kelima, pujian ulama dan posisinya di antara ulama. Kegigihan dan kehausan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu dan bergaul dengan ulama menyebabkan berbagai pujian mengalir dari mereka dan mengangkat kedudukannya di hadapan mereka. Dan pujian itu tidak terbatas dari murid-muridnya dan orang yang menimba ilmu darinya saja, namun juga dari guru-guru dan rekan sejawatnya. Ilmu, adab dan perilakunya telah membuat dirinya memperoleh posisi terhormat di hadapan mereka. Dari Ishaq bin Rahawai ia berkata, "Kami berada di Mekah dan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal juga di sana. Maka Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, 'Wahai Abu Yakub, belajarlah dari laki-laki ini,' yakni Asy-Syafi'i. Maka aku berkata kepadanya, 'Apa yang bisa aku dapatkan darinya? Usianya mirip dengan usia kita? Apakah aku mesti meninggalkan Ibnu Uyainah dan Al-Makburi?' Maka Ahmad bin Hanbal berkata, 'Celaka kamu. Sungguh mereka itu tak masalah jika kamu ketinggalan pelajarannya, tapi yang ini kamu tak boleh sampai tertinggal.' Maka aku pun duduk di majelisnya. Dari Ahmad bin Hanbal ia berkata, 'Kami meneladani ahli hadits dalam bimbingan murid-murid Abu Hanifah tak diperdebatkan lagi. Sampai kami menjumpai Asy-Syafi'i rahimahullah, maka dia adalah orang yang paling faham akan kitabullah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak puas hanya dengan mencari sedikit. Dan Ahmad bin Hanbal juga berkata, 'Sungguh aku mendoakan Muhammad bin Idris dalam syalatku sejak 40 tahun. Dan di antara ahli fikih, tidak ada yang lebih mengikuti hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya.' Keenam, karangannya selain yang telah disebutkan. Di antara karangan-karangan Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh ahli sejarah, namun belum sampai di tangan kita adalah satu kitab Al-Mabsut, dan ini tidak lain adalah kitab Al-Umm. Namun dinamakan demikian karena merupakan riwayat muridnya Al-Hasan Az-Zafarani, wafat 260. Sebagaimana dikuatkan oleh lebih dari satu ulama kontemporer. Dua kitab, As-Sunan, dengan riwayat Harmalah bin Yahya Al-Mishri, wafat 243 isinya adalah fikih Imam Asy-Syafi'i yang ada dalam kitab Al-Umm, dengan banyak tambahan berupa habar, atsar, dan sejumlah permasalahan. Dan di antara karangan-karangannya yang sampai ke tangan kita, dan dia termasuk dalam kitab Al-Umm, namun kami sebutkan tersendiri untuk penjelasan dan keterangan tentang penulisannya, adalah satu kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila. Ini adalah karangan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Asy-Syafi'i datang dan menulis ulang kitab ini untuk menjelaskan ijtihad-ijtihad dan tarjihnya. Dua kitab Ikhtilaf Ali wa Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma,
Di dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i menghimpun permasalahan-permasalahan yang di dalamnya para ulama Irak umumnya dan pengikut mazhab Hanafi secara khusus berseberangan dengan pendapat dua sahabat tadi. 3 kitab Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i adalah masalah yang didiktekan kepada muridnya Arabi, Al-Muradi. 4 kitab Ar-Raddu ala Muhammad bin Al-Hasan. Kitab tersebut berisi bantahan terhadap Muhammad bin Al-Hasan seputar berbagai permasalahan dalam bab Qisas dan Diyat. 5 kitab Syiar Al-Auza'i. Di dalamnya ia mengkritisi ijtihad-ijtihad Imam Al-Auza'i seputar hukum jihad dan permasalahannya.